Halo teman-teman dari investor, selamat datang di Channel Saham di Asia Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari Sabtu, 24 Juni 2023. Cuman nanti saya akan bahas konten hari Jumat. Jumat kemarin ya, 23 Juni 2023. Dan rencana bakal saya post besok, Minggu 25 Juni 2023. Dan ditambah juga akan ada pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli yang akan saya post besok juga. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, nanti tinggal stay tune aja dengan infonya. Oke, seperti biasa nanti kita akan mengulas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi. Nanti bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena konten setiap hari dari channel Saham Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi kemarin Jumat, di mana marketnya masih sepi. Ini saya rasa masih bakalan kayak gini sampai minggu depan ya. Jadi ini kan kita menuju liburan panjang, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu besok itu cuma Senin Selasa doang. Jadi saya rasa market masih bakalan sepi sampai bulan Juli ya. Nanti Juli baru kita lihat lagi. Kemarin transaksi kecil 8,7 T doang dengan pergerakan asing masih konsisten net sell. Total 693 miliar. Dominan di pasar reguler 536 miliar. Sedangkan di pasar nego 157 miliar. Nah, market juga semuanya koreksi dari bursa Asia dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Yang pertama ada Indosat 29,9 miliar, Astra 25,4 miliar, Antam 20,6 miliar, Film 19,4 miliar, Gudang Garam 14,3 miliar, SMKR 10,5 miliar, KLBF 10 miliar, BBNI 8 miliar, MBMA 6,4 miliar, INTP 5,2 miliar, Exadur 4,8 miliar, SCMA 3,2 miliar, Dharma 3 miliar, CTRA 1,4 miliar, Mitratel 900 juta, dan BBCA 300 juta. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada BBRI 213 miliar, Bank Mandiri 68 miliar, Yeti Tractor 36 miliar, Telkom 34 miliar, BTPS 28 miliar, MDKA 27 miliar, Saratoga 20 miliar, Goto 19 miliar, NSSS 17 miliar, Pegas 15 miliar, Arto 13 miliar, Mayora 13 miliar, BRIS 13 miliar, Akra 12 miliar, Medco 11 miliar, Inco 10 miliar, Mika 10 miliar, Adaro 9 miliar, HMSP 8 miliar, Alfamart 8 miliar, Cepin 7 miliar, Imas 6 miliar, Unilever 5 miliar, NISP 4 miliar, Bukalapak 4 miliar, dan BBYB 3 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG, di mana kemarin Jumat market masih melanjutkan penurunan. IHSG turun 0,19% walaupun transaksinya kecil, cuman juga lumayan kerasa saham-sahamnya pergerakannya, apalagi saham-saham tekno ya. Pada PHP naiknya, koreksi lagi. Dan ya, untuk saat ini kita sudah closing di bawah 6660. Sebenarnya kemarin kalau misalkan kita nggak sempat breakdown 6660 ya, mungkin ini sudah jebol. Tapi karena berhubung kemarin kita sempat sampai low di 6626 dan sempat rebound, maka dari itu kita bisa toleransi sampai ke sana, yaitu area 6626. Kalau misalkan besok 6626 itu dijebol, maka market membentuk sebuah lower high lower low, dan ya valid koreksi dengan target di sekitar 6600 sampai 6560 seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan aja 6126 sebagai patokan structure saat ini ya. Kalau jebol akan ada lower low dan supportnya ada di area 6600 sampai 6564. Dan untuk bigger view masih sama, IHSG masih sideways ya, konsolidasi. Tinggal kalau misalkan dia jebol yang 6500 baru bakalan kurang bagus untuk market kita. Tapi selama nggak jebol ya kita masih sideways, masih ada potensi untuk rebound lagi seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG saya langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen coba cek dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas BBRI deh. Oke, kita bahas BBRI, di mana kemarin Jumat BBRI turun 1,37%, candlenya cukup solid, volumenya pun juga terlihat membesar.
Nih ya, ada volume yang membesar, artinya pergerakannya semakin kuat. Terakhir BBRI puncak di area all time high-nya 5.600. Setelah itu dia koreksi. Kemarin saya kira dia bakal bikin continuation falling wedge, tapi ternyata agak beda view-nya, belum ada konfirmasi karena dia gagal breakout all time high dan malah putar balik. Saat ini saya rasa BBRI bakal uji support yaitu di area 5.350, dan kalau misalkan dia sampai jebol 5.350 maka ada potensi muncul trailing stop dan terbentuk yang namanya double top. Top 1 dan ini top 2-nya. Jadi kalau sampai jebol 5.350 ada potensi downside dari BBRI. Nah, target koreksinya kemana mas? Saya rasa area 5.250 ke bawah. Itu adalah area support dari si BBRI. Cuman untuk yang kuat itu masih di area 5.000 untuk BBRI. Jadi ya, itu area yang perlu diperhatikan. Tapi selama tidak jebol yang 5.350 maka tidak ada konfirmasi, so masih ada potensi untuk bullish juga. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kemarin Jumat price action jelek, auto transaksinya pun juga jelek. Terjadi distribusi ya, big asingnya juga jualan besar. Memang kalau dari price action kita lihat masih uptrend ya BBRI ini, tapi kalau jebol 5.350 muncul TS kecil. Jadi ya, itu batasi resiko aja. Untuk BBRI saya lanjutkan, MDKA masih on track ya, happy cuan kalau ada yang mengeksekusi MDKA. Saya lanjutkan, saya coba cek si Saratoga udah saya bahas belum ya? Kayaknya udah ya kemarin ya. Boleh deh saya bahas Saratoga aja. Untuk kemarin Jumat ya. Oke, kita bahas di mana kemarin Jumat Saratoga turun. Dia turun 2,53%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga besar Saratoga kemarin Jumat ya. Walaupun Kamisnya naik 4% volume gede, tapi Jumatnya juga koreksinya volumenya setengahnya. Ini agak kurang oke sebenarnya kalau dari volume. Dan transaksinya pun juga sangat jelek ya. Yang jualan cuma 7, yang beli 49. Ini distribusi banget sih Saratoga. Terakhir Saratoga bottom di area 1.500 dan sempat reversal kecil sih ini, ascending ya nih, dan naik sampai area 1670. Konsolidasi berhari-hari di area moving average 20-nya dan kemarin sempat terlihat menguat pada tanggal 22 Juni. Tapi sampai 1800 dia kejedot Fibonacci 0,382 dan terlihat adanya reject. Untuk saat ini satu-satunya setup yang bisa saya lihat adalah inverted head and shoulder, di mana ini adalah shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini calon shoulder kanan yang akan dibentuk. Nah, skenario itu bakalan terjadi selama Saratoga tidak jebol area 1660. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buy on weakness, coba buy on weakness ya. Itu bisa cicil ke bawah aja dari sekitar 1730 ke bawah sampai 1685 dengan pasang stop loss di bawah 1660. Karena kalau misalkan dia tidak jebol support, ada potensi dia sedang bikin shoulder kanan. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, lalu setelah itu targetnya ada di sekitar area pullback di 2000 seperti itu. Nah, untuk bigger view Saratoga pernah kita bahas ya, dia sudah reversal besar dan ya memang kemarin kena support doang. Jadi ya rebound juga suatu yang wajar karena harusnya dia juga sudah oversold. Kalau kita lihat dari analisa transaksinya juga tidak terlihat bagus. Maka dari ini kenaikan ini manfaatkan, kalau misalkan teman-teman nyangkut, manfaatkan untuk atur porsi. Tapi kalau teman-teman baru entry, manfaatin buat trading pendek aja. Artinya perlakukan dia seperti saham downtrend dan jangan lupa TS ketat seperti itu. Dan ya yang penting sama, gunakan area tadi. Untuk Saratoga saya lanjutkan untuk yang dibeli asing. Untuk kemarin Jumat ya, Indosat kemarin udah pernah saya bahas, Gudang Garam juga sudah, SMGR kemarin rame ya. Boleh deh kita bahas SMGR. Oke, kita bahas SMGR kemarin Jumat naik 1,66%, candlenya tidak terlalu solid, tapi volumenya terlihat adanya penguatan. Sangat disayangkan sebenarnya, volumenya udah bagus tapi candlenya enggak, jadi most likely dia kena sell on strength juga. Terakhir SMGR dia koreksi dan bottom di area 5.700. Area tersebut adalah area demand dari SMGR dan dia terlihat mau bagi dividen.
Terakhir kalau kita lihat juga dia sudah mulai menyamping ya, dari yang sebelumnya punya downtrend, dia sudah mulai menyamping dan hampir dikasih konfirmasi dia masih ada reject karena belum closing di bawah 6.000, di atas 6.200. Nah, kalau kita lihat saat ini kemarin juga si SMGR ini kena reject dari resistnya ya, 6.200 sampai 6.250, dan saya rasa ada potensi retracement untuk saat ini dari si SMGR. Setupnya sama, kita bisa pakai inverted head and shoulder ya, dengan syarat dia tidak boleh jebol area 5.925. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman pengen eksekusi setup inverted head and shoulder ini, bisa buy on weakness di dekat-dekat 6.000 dan pasang stop loss di bawah 5.900 dengan target di sekitar 6.450. Untuk katalis sepertinya mau ada corporate action dividend, saya nggak terlalu ngikutin, cuman kalau dari price action terlihat adanya potensi untuk rebound. Target sekarang masih 6.400 sih untuk SMGR ini. Kalau untuk ke atas 6.400 perlu kita update lagi view-nya. Nah, price action yang menarik, ini juga terlihat adanya akumulasi setelah beberapa kali distribusi ya. Akhirnya mulai ada akumulasi 2 hari terakhir, so far so good. Tinggal breakout 6.200 aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Saya lanjutkan, saya pengen coba cek Dharma yang sudah naik tinggi dan akhirnya sudah koreksi cukup signifikan 4%. Ini kemarin kayaknya pernah saya bahas ya. Nggak apa deh, kita bahas lagi, terlanjur dibuka soalnya. Ya, intinya kemarin Jumat Dharma koreksi 4,76%, candlenya solid, volumenya juga terlihat ada. Ya, pada dipakai TP lah kemarin Jumat itu. Terakhir yang kita bahas Dharma adalah targetnya bullish flag, high tech flag apapun itu. Yang jelas ada continuation dengan target itu di sekitar area 1516 seperti itu. Dan kemarin all time high Dharma ada di area 1595. Jadi memang retracement adalah suatu yang wajar, apalagi juga menuju liburan. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat memang masih uptrend Dharma ini, tapi kalau kita lihat ada reject kuat, most likely dia bakalan konsol dulu. Entah konsolnya ke samping ataupun dia bikin continuation, nggak ada yang tahu. Yang jelas untuk sekarang bagusnya wait and see dulu kalau belum punya barang dan baru mau entry. Tapi kalau punya barang tinggal siap-siap pasang TS. Kalau mau agak aman, TS-nya bisa di bawah 1.400, tapi kalau mau ketat dia TS-nya bisa ditaruh di bawah 1.500 seperti itu. Kita lihat dalamnya mulai terjadi distribusi, cuman ini untuk price action masih sangat bagus kok. Ya, selama belum ada konfirmasi reversal, kalau misalkan masih punya barang awal harusnya masih oke untuk di hold seperti itu. Ya, yang penting sama batasi resiko aja. Saya lanjutkan, kita masuk ke yang merah-merah untuk kemarin Jumat. Kita coba cek si Tekno pada putar balik ya, ESA juga, Agro, Bevin, BTPS sudah kita bahas. Kalau cari view BTS bisa cek video kemarin-kemarin aja. Kurang ada yang pengen saya bahas untuk yang merah-merah kemarin. Kita coba intip hijau-hijau, siapa tahu ada yang menarik. Cleo itu juga masih bagus. INKP juga masih on track dengan pembahasan terakhir, nggak ada masalah sama sekali. WIM juga, Java juga, ADMR juga. Apa dong yang kita bahas? Tower tuh masih on track dengan plan juga di grup. Kayak itu dulu aja lah ya. Ini untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Sobat Saham dengan cara like, comment, share, subscribe, karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.